Ya, Assalamualaikum. Kita mulai aja ya. Udah lewat tadi, telat ini maksudnya. Ya, dibuka ya anunya ya. Ya, kita mulai ya. Udah banyak juga yang hadir ya. Oke, maaf telat sedikit tadi karena terus ada yang diselesaikan ya. Hari ini kita ikut berduka ya. Suami dari Ibu Dekan, Bu Roro itu meninggal tadi ya. Namanya Bapak Denny ya. Kita ikut berduka ya. Bu Dekan suami dari Ibu Dekan FIK ya. Innalillahi wa inna rajiun. Kita ikut berduka, mudah-mudahan Bapak Denny almarhum di husnul khotimah ya. Kita ikut berdoa semuanya ya. Oke ya. Selanjutnya kita akan mulai perkuliahan di minggu ketiga ya. Kenapa minggu ketiga ya? Kemarin di minggu kedua Anda libur ya, kebetulan pas hari Kamis ya, tanggal 3 libur. Tapi saya udah ganti harinya itu hari Jumat, tapi belum saya cek klik absennya. Nanti saya gabung saja. Sudah saya ganti harinya, kan saya harus melengkapi 14 kali pertemuan. Saya akan gabung dan akan saya jelaskan di 2 sesi hari ini ya. Nanti absennya sama bareng aja ya. Oke ya, perhatikan seperti biasa. Kalau saya menjelaskan nanti di akhir ada kuis yang harus Anda perhatikan. Dan itu sebagai nilai kuis dan sebagai nilai absensi ya, perhatikan. Oke, saya akan tayangin dulu materinya ya. Materinya saya akan berikan dalam 2 sesi, yaitu materi pertama, yaitu materi minggu kedua, dan nanti selanjutnya akan saya berikan materi di minggu ketiga. Oke, udah keluar ya ininya? Sudah, Pak. Oke ya, materi ini juga sudah saya share di LMS di minggu ketiga ya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Di minggu kedua itu topiknya adalah ide, inovasi, dan kreativitas. Kreativitas. Apa itu ide, apa itu inovasi, dan apa itu kreativitas akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, tahapan kemarin sudah saya sampaikan di awal, dari pembentukan kelompok kemarin sudah, kemudian nanti menggali ide bisnis ya, kemudian merancang produk ya, nanti akan saya kasih pekerjaan, membuat cash flow ini nanti akan di minggu ke-6 ke-7 ya, kemudian menyusun proposal bisnis plan, kemudian mencari dana, yang kemarin adalah trik berikutnya adalah menjalankan bisnis ya. Tetapi untuk di semester ini karena Anda sekolah luring ya, luring itu tidak online, tidak offline, maka mungkin menjalankan bisnisnya tidak ya, tapi sampai dengan di proposal bisnis ya, ada keringanan ya. Tapi kalau dulu anak-anak yang pada saat kita kuliah normal, ya sampai jualan, apa yang kita create di bisnis itu dijual betul-betul dalam bentuk real penjualan sesuai target apa enggak ya. Oke, saya akan bicara dulu di minggu kedua, saya akan menjelaskan apa yang disebut ide, apa yang disebut kreatif, apa yang disebut innovation ya. Ide itu ya, ide ya. Ide adalah sebuah gagasan, adalah suatu yang tidak lebih atau tidak kurang daripada sebuah kombinasi baru dari unsur-unsur lama. Itu kata si Jack Foster ya. Jadi bisa juga yang lama didaur ulang gitu ya. Ya, jadi namanya jadi ide baru ya, gitu. Apa seperti contoh-contoh ide itu? Saat ini hampir semua orang mempunyai kantor, rumah, atau toko membutuhkan jasa desain interior untuk mendesain ruangan demi ruangan yang ada di dalamnya dan ada ruang di dalamnya. Nah nanti idenya itu muncul seperti apa ya? Oh idenya membuat kantor rumah lah.
Nanti rumahnya yang minimalis gitu. Rumahnya yang misalnya bergaya modern dan sebagainya. Contoh idenya, rotan itu kalau dulu hanya dipakai untuk apa? Orang taunya rotan itu untuk kerai dan sebagainya. Tapi sekarang ya, rotan itu sudah menjadi bahan-bahan pernik-pernik dan sebagainya. Tidak hanya sebagai kursi ya, bisa juga sebagai tempat tisu, bisa sebagai apa mainan dan sebagainya. Ya. Kemudian pembuatan kue, bagaimana membuat kue, idenya, bagaimana Amanda itu bisa terkenal. Kemarin ide membuat bolu kukus, kenapa pakai namanya sekarang bolu kukus Lembang yang terkenal itu ya, tapi sekarang udah banyak ya, udah nggak terkenal lagi ya. Oke, itu namanya ide. Nah selanjutnya, dari ide maka akan tumbuh yang namanya kreativitas ya. Kreativitas akan menyebabkan ide. Apa itu kreativitas? Itu adalah keterampilan untuk mengadakan sesuatu hal yang baru dan bernilai. Jadi kalau Anda berkreasi, itu mesti akan menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Ya. Maka orang yang memiliki disebut sebagai orang kreatif. Apalagi Anda, kalian sekolah di industri kreatif. Udah pas banget itu ya. Pas banget itu apa? Seorang orang yang ada di industri kreatif harus berkreasi, harus berkreatif karena sekolah di situ, dan akan mengkreasi ini akan menghasilkan bisnis gitu ya. Jangan berkreasi sendiri tapi hanya modal terus yang keluar, tidak pernah bisa menghasilkan uang ya. Jadi Anda diajarkan apa yang Anda kreasikan itu harus bernilai gitu. Bernilainya apa? Kalau Anda mendesain itu laku gitu. Atau tahu-tahu namamu kalau udah terkenal, Anda menjadi seorang konsultan desain interior yang handal dicari orang, itu namanya gitu. Karena desainnya bagus, cocok, matching dengan permintaan pelanggan dan sebagainya ya. Maka dikatakan yang namanya kreativitas adalah cara berpikir yang digunakan untuk menemukan ide, ya namanya berpikir kreatif ya. Maka di dalam selalu dikatakan wirausaha itu harus berkreasi terus menerus, tidak henti gitu. Anda membuat sesuatu baru sekarang, 2 hari berikutnya tidak baru, karena di Indonesia itu sangat mudah sekali di-copy gitu ya. Maka harus Anda merubah lagi, tambahin lagi apa biar berbeda dan sebagainya. Nah, kemudian tadi pada saat saya berbicara tentang ide, kreativitas, kemudian ada namanya inovasi ya. Inovasi adalah pembaruan dari ciptaan yang sudah ada ya. Pembaruan dari ciptaan yang sudah ada. Inovasi itu dari ada sesuatu, oh ini misalnya kursi ya. Kursi itu fungsinya hanya tempat duduk ya. Tapi kan sekarang sudah banyak sekali inovasi kursi yang bisa menyembuhkan ya. Kalau yang ikut ya AKI saya ya, nggak tahu kelas ini ikut AKI saya, bagaimana menciptakan, menghakaikan kursi yang bisa menyembuhkan. Seperti apa? Ya ergonominya dibuat, tonjolan-tonjolan kaki, tonjolan tempat duduknya, sandarannya yang menekan urat-urat saraf tertentu dan sebagainya ya. Nah, maka fungsi ergonomi ilmumu yang selalu diajarkan akan dipakai ya. Jadi kursi tapi bisa berubah menjadi alat kesehatan dan sebagainya. Inovasi adalah kreativitas menambahkan nilai guna atau nilai manfaat terhadap suatu produk ya. Jadi ingat, inovasi itu dari sesuatu yang ada menjadi lebih gitu ya. Pembaruan. Nah bedanya dengan apa? Dengan pembaruan ya. Kalau pembaruan itu betul-betul baru, menciptakan baru ya. Nah maka saya bilang supaya jelas saya gambarkan begini dulu. Sesuatu kreativitas yang merah ini akan menciptakan suatu ide ya. Suatu ide ya. Nah ide itu bisa muncul atau bisa terjadi karena inovasi, bisa juga karena penemuan ya. Yang saya bilang tadi, apa itu inovasi, apa itu penemuan ya.
Maka ide itu dihasilkan dari keterampilan berupa kreativitas. Oh, ide saya berupa inovasi. Apa itu inovasi? Menumbuhkan unsur ide yang sudah ada. Bedanya dengan pembaharuan adalah menghasilkan ide yang belum ada gitu. Itu bedanya. Ada nggak sih eh, yang yang apa yang ide yang barang yang tidak ada? Ya hampir sekarang itu semua ada, tapi banyak juga yang baru seperti Gojek ya. Gojek, Grab itu kan betul-betul ide baru gitu ya. Awalnya mungkin Gojek ya, kemudian diikuti oleh Grab dan sebagainya, Shopee dan sebagainya. Artinya apa? Layanan yang sebetulnya aplikasi, tapi dia bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak ya. Aplikasi yang bisa sebagai pengiriman, sebagai ngantar orang dan sebagainya. Itu ide kreasi baru, startup munculnya ya. Belanja online dan sebagainya. Oke. Nah, maka saya jelaskan di sini keterampilan untuk menghasilkan ide yang terdiri. Inovasi dan penemuan adalah bagian dari kreativitas. Jadi inovasi bagian dari kreativitas. Inovasi menambahkan yang sudah ada, sedangkan penemuan adalah ide yang belum pernah ada. Itu bedanya ya. Nah ini gambarnya ini aja. Kalau kamu menggambarkan itu seperti itu. Jadi ide dihasilkan dari kreativitas, ide itu bisa berupa inovasi, bisa berupa penemuan. Ya. Kalau yang inovasi itu menambahkan ide yang sudah ada. Kalau penemuan adalah sesuatu yang baru. Ya. Oke. Nah, itu di pertemuan kedua sebetulnya ada banyak ya, cuman saya singkat saja. Sebetulnya intinya di pertemuan kedua adalah menjelaskan apa yang disebut ide, inovasi, dan kreativitas. Nggak banyak sih sebetulnya ya. Oke. Berikutnya saya ingin menjelaskan di slide pertemuan ketiga. Ya. Slide pertemuan ketiga adalah hari ini sebetulnya ya. Tapi ini yang penting. Perhatikan, business plan ini adalah hasil akhir dari pertemuan perkuliahan. Kamu harus menghasilkan yang namanya business plan. Apa sih business plan itu dan bagaimana business plan itu? Saya akan jelaskan di sini ya. Nah, business plan adalah ringkasan dalam bentuk tulisan dari apa yang diharapkan untuk dapat dicapai dengan berbisnis dan bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk berhasil mencapai tujuan ya. Jadi business plan ya itu ringkasan dalam bentuk tulisan ya. Plan itu rencana bisnis ya. Bentuknya seperti apa? Nah, itulah nanti tugasmu. Nanti saya kasih contoh beberapa bisnis plan yang sudah nilainya bagus-bagus ya di kakak-kakak kelasmu kemarin semester kemarin ya. Ada yang mikir, ada diskusi ya. Semua kerja ya, tidak ada yang numpang ya. Nanti saya jelasin kalau di kelompok itu mesti ada aja itu orang yang kerjanya cuma numpang, dikasih kerjaan nggak selesai-selesai, akhirnya ketinggalan dan sebagainya. Maka peran sebagai GM-nya atau ketuanya itu sangat penting. Bagaimana bisa menggerakkan seluruh apa ya, kalau dibilang di situ pegawai atau kelompok itu sangat penting untuk latihan Anda itu ya. Nah, untuk mendapatkan dana berikutnya adalah fungsinya untuk mendapatkan dana serta menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan ya. Jadi kalau di dalam berbisnis itu yang namanya hutang, pinjam uang itu udah biasa gitu ya. Ya jangan heran ya. Jangan pinjam utang hanya untuk konsumtif gitu ya. Pinjam utang untuk beli motor, pinjam utang untuk makan. Waduh, rugi ya. Anda pinjam uang itu harus dibisniskan sehingga nilai keuntungannya itu bisa melebihi dari apa nilai bunganya atau nilai cicilannya gitu ya.
Ya kalau dihitung, ya udah minjem rugi, ya pertama-pertama rugi itu udah sering ya, bisnis itu udah biasa ya. Jarang bisnis itu yang bisa berhasil langsung. Tapi itu proses pembelajaran. Jadi makanya udah sangat biasa kalau orang berbisnis pinjam uang itu biasa. Karena pinjam uang orang bisnis itu kadang tidak selalu mudah ya, karena bank itu juga akan nanya, bisnisnya ini prospek enggak sih, gitu ya. Bisnisnya ini menguntungkan enggak, ya. Dia akan punya yang namanya assessment gitu. Appraisal itu dilihat, wah kayak begini mau pinjem 50 juta, bisnisnya aja cuma jualan misalnya minuman yang sekarang lagi ngetren semua orang jualan ya ikut-ikutan semua dan sebagainya. Yang beberapa kita masih offline kemarin kan hampir semua kios buka yang namanya minuman apa itu ya, yang dikocok-kocok gitu ya. Sekarang udah berguguran satu-satu ya. Itu waktu saya ke kewirausahaan semua buat minuman itu ya, tapi akhirnya semua nggak laku ya karena saking banyaknya dan hampir sama semua ya. Nah, bagaimana sih menulis business plan yang baik ya, ada caranya gitu ya. Nanti saya berikan contohnya ya, bukan menulis business plan hanya isinya cerita panjang lebar ya. Dan saya nggak sangat yakin ya anak-anak di desain itu sangat ahli. Saya selalu senang ya melihat hasil bisnis plan anak-anak kayak FIK lah rata-rata ya. Sangat berbeda jauh dengan anak-anak yang ada di saya kan ngajar juga kewirausahaan anak elektro ya, anak-anak TI lumayan ya, TI itu ada manajemennya. Kalau manajemen kadang bagus ya. Tapi anak-anak yang elektro informatika itu membuat bisnis plannya ya sangat formal gitu. Tapi kalau anak-anak di kita itu, waduh tampilannya juga udah bagus ya, layoutingnya bagus ya, bagus lah gitu ya. Jadi kamu nggak boleh kalah dari itu ya, karena ekspektasi nilai saya yang lain-lain itu bagus, yang kelas-kelas lain dulu ya. Kalau kamu buat cuman MS Word, contohnya memang di MS Word, tapi pada saat nanti jadi udah nggak kayak gitu tampilannya gitu. Di awal boleh ditulis di dalam Word ya. Nah, intinya menulis bisnis plan itu tuliskan secara jelas, singkat dan padat ya. Wah banyak cerita banyak. Barang ini adalah ini yang ini, nah, bukan, tapi mungkin ringkas, tapi ya kalau di iklan itu kan ringkas karena dibatasi waktu ya. Iklan di TV itu berapa? 1 detik aja hitungannya udah berapa? Kalau 5 detik sekian, menit itu udah mahal lagi gitu ya. Maka dia harus membuat sesuatu yang langsung gitu ya. Gunakan gambar secara proporsional, jangan sampai isinya gambar semua, nggak ada penjelasannya ya. Sekalian Anda itu latihan lah ya, saya selalu minta anak-anak itu ya, Anda belajar kewirausahaan, Anda belajar seminar nanti dan sebagainya, itu melatih Anda saat Anda nanti di cita-citamu TA ya. Jangan membuat presentasi TA isinya aduh kalimat semua ya. Nah, itu adalah gambarnya, apa itu presentasinya menarik ya gitu ya. Cari gambar-gambar template-template yang bagus dan sebagainya. Kemudian buat argumen yang baik ya, jangan berlebihan, tunjukkan antusiasme Anda. Itu yang saya bilang ya. Saya mengingatkan aja, di dalam satu kelompokmu itu, apalagi ini kelompoknya kan 8 orang ya, ada aja itu ya, ada yang cuma numpang ya. Ada itu dah. Ada yang sampai nggak selesai karena dia dikasih misalnya, Anda dapat section 4, sampai terakhir nggak muncul-muncul ya, akhirnya ya telat gitu ya. Karena namanya bisnis itu ada rangkaian, nanti saya jelaskan, ada 6 section dibagi biasanya, tapi ada aja itu ya. Tapi jangan khawatir, saya selalu menanyakan kepada ketuanya siapa yang berkontribusi, siapa yang tidak. Ada yang lapor Pak, dia nggak pernah ada, ya saya coret, saya gagalkan walaupun kelompoknya nilainya bagus gitu. Jadi jangan jangan khawatir kok nilainya sama, enggak ya, karena saya akan memonitor, kadang saya datengin di kelompokmu dan sebagainya ya. Berikanlah penekanan pada manfaat dan keuntungan. Oke, itu caranya ya.
Dan nanti seperti apa jadinya? Ya itu nanti diskusi kamu di dalam satu kelompok, dan nanti saya berikan beberapa contoh yang bagus ya. Oke, berikutnya di dalam bisnis plan, ini bisnis plan model kanvas ya, mungkin Anda pernah mendengar ya. Ya, ini dipakai rata-rata di dalam pembelajaran kewirausahaan, yaitu bisnis plan model kanvas itu ya. Ada section ya. Section 1 adalah the business profile, kemudian kedua market, ketiga development production, keempat organization, kelima financing, keempat marketing. Saya akan jelaskan satu-satu ini ya. Dan saya udah kasih juga formatnya dalam bentuk Word ya, dan masih Word ya, yang Anda isi nanti di sana, dan sudah saya masukkan di LMS, namanya format business plan ya. Kalau ini presentasinya ya, yang sana Word ya. Saya jelasin satu-satu apa yang disebut business profile, apa yang disebut market, apa yang disebut production, dan apa yang disebut organisasi ya. Nah, business plan yang section 1 yang disebut adalah the business profile. Profile itu apa ya? Profile itu gambaran dari perusahaan Anda ya, gambaran dari bisnis Anda ya, terdiri dari beberapa sub ya. Overview of industry environment, apa lingkungan industri ya. Kalau saya berbisnis itu udah ada yang jualan belum? Kalau sudah ada, bedanya apa? Maka saya tidak akan membuat bisnis yang sama, karena kalau yang sama itu kan kita bisa kalah karena dia sudah eksis lama ya. Maka saya harus membuat suatu pembedaan, diferensiasi dan sebagainya. Berikutnya, customer profile. Seperti apa customernya ya? Kemudian produknya seperti apa? Value added apa yang dimunculkan? Itu digambarkan di bisnis profile ya, kayak latar belakang lah gitu ya, sebelum Anda masuk di dalam-dalamnya nanti ya. Apa yang disebut bisnis overview of industry itu, Anda harus menjelaskan sektor industri yang dipilih apa ya. Kenapa Anda memilih ini, produk ini, Anda memilih industri ini, Anda memilih bisnis ini, jelaskan gitu. Oh, karena ini lagi diminati ya. Kalau yang kemarin kebetulan tepat ya, anak-anak yang di tahun lalu ya, semester genap juga ya, itu hampir semua bermain pada bisnis yang sifatnya COVID gitu ya. Oh, ada yang sarung tangan, ada yang masker, ada yang tempat penyimpanan hand sanitizer yang bisa dibawa kemana-mana. Oh, bagus lah ya kemarin ya. Dan bagus karena momennya adalah produk-produk baru ya. Yang namanya pandemi ini kan tidak diduga kan? Belum ada sebelumnya gitu. Apa Anda yang kenal yang orang pakai masker hari-hari? Apa Anda dulu waktu normal lihat orang jualan masker itu berjuta-juta ya, sampai Anda? Dulu paling orang masker tuh orang di kesehatan, orang di rumah sakit ya. Kalau dulu orang pakai masker tuh aneh gitu. Nah kalau sekarang orang tidak pakai masker malah aneh gitu, kebalikan. Nah, maka industri masker waktu itu ya sampai sekarang ya masih ada, itu udah booming ya. Nah itu banyak sekali kreasi anak-anak yang kemarin ya. Sampai penyimpanannya supaya tidak kena tangan terus-menerus ya dan sebagainya. Kemudian alasan memilih ya, mengapa menginspirasi ya. Ya tadi kalau pas COVID ya, sekarang mungkin udah turun, mungkin apa silahkan cari yang lain. Apakah ini nanti akan berkembang terus ya, estimasi marketnya akan berkembang dan sebagainya. Itu sub dari business profile overview of industry. Berikutnya adalah customer profile. Kita harus tahu targetnya siapa. Jadi jangan membuat ini, saya mau buat ini, tapi nggak ngerti mau dijual kemana. Targetmu itu apakah seorang anak-anak, remaja, mahasiswa, orang tua, berbeda-beda gitu. Kalau targetmu seorang anak-anak muda, mungkin yang
yang ya bergaya muda lah. Misalnya kalau saya kamu tawarin yang misalnya warna-warna produknya warnanya ngejreng merah apa oranye ya, mungkin enggak. Kalau orang tua kan warna yang kalem dan sebagainya. Ada filosofinya juga. Segmennya apa? Anak muda, yang generation, umum, orang rumahan dan sebagainya. Jangan membuat produk apa yang sasarannya anak mahasiswa, tapi jualannya ke rumah-rumah gitu. Atau ibu-ibu, ya beda gitu ya. Padahal Anda sudah menentukan ini segmennya anak muda gitu ya. Yang paling penting di dalam membuat bisnis itu adalah apa yang dibutuhkan oleh customer. Ya. Nah kalau kemarin udah tepat itu, waktu itu kan yang dibutuhkan customer adalah di Kabupaten Bandung, apakah di Jawa Barat, apakah seluruh Indonesia, itu harus kamu ini kan gitu. Karena data rantai distribusi. Apa produknya bisa memenuhi kebutuhan, harus gitu ya. Harus diperlukan sesuai dengan kebutuhan daripada customer. Daya beli customer harus diperhatikan. Ya. Jangan menjual kepada anak mahasiswa harganya yang ratusan ribu. Padahal itu bukan barang-barang primer gitu ya. Uang sakunya aja cuma 20.000 gitu ya. Ini jual barang atau makanan yang harganya 50.000 yang nggak cukup waktu gitu ya. Maka daya beli customer itu akan menjadi perhatian. Makanya segmented ya. Kalau saya menentukan si A ini, berarti nanti mesti perkiraan daya belinya disurvei lah. Kalau saya menjual ini daya beli kira-kira lebih atau kurang atau apa. Ada surveinya juga ya. Oke ya. Kemudian itu baru sub yang kedua. Berikutnya adalah produknya ya. Produk atau servis atau barangnya ya. Produknya apakah memenuhi kebutuhan ya. Jenisnya mudah didapat atau enggak. Layanannya cepat, bersih, rapi, harganya murah, sedang, premium. Apakah Anda pasang di harga murah? Apakah Anda pasang di harga sedang? Apa premium? Premium atau high quality ya? Kalau orang di harga tinggi itu berarti mau aja beli harga tinggi, asal kualitasnya bagus gitu. Ya. Kemudian besok saya bawain lah ya yang sudah dihasilkan oleh itu yang semester sebelumnya ada barangnya. Nanti saya tunjukin, saya cari dulu ya. Tapi kalau yang kemarin adanya di proposal atau di bisnis plan ya. Nanti saya tayangin yang ada di bisnis plan dulu lah. Seperti apa sih yang Anda akan lancang gitu supaya Anda terpikir gitu ya. Ya, itu produknya ya. Kemudian value added-nya ya. Saya bilang kalau Anda membuat produk itu jelaskan produknya itu unggul ke apa, keunggulannya, bedanya dengan yang lain apa, features-nya apa. Features itu apa ya, manfaat ataupun tambahan dan sebagainya. Keunggulannya pada apa? Oh misalnya mudah dijinjing ya, kemudian mudah dibawa kemana-mana ya, fleksibel dan sebagainya. Itu yang dianukan diferensiasi dengan produk jenis. Apa bedanya dengan yang saya bilang tadi? Bedanya dengan produk-produk yang sudah ada harus berbeda gitu. Kalau Anda membuat produk baru atau pengembangan harus different itu berbeda dengan yang lain. Oke? Okay? Yang berikutnya adalah bisnis section 2 ya. Itu terkait dengan market ya. Yang customer sudah saya jelaskan yang tadi. Pertama adalah Anda harus mengenali marketmu, customer profilnya ya. Targetnya siapa dan sebagainya, daya beli dan sebagainya. Jadi di pertama adalah customer itu harus dikenali ya. Siapa, daya beli, area dan sebagainya. Market size. Yang kedua, market size. Yang kedua ada competition, kemudian select precision. Nanti saya jelasin satu-satu. Customer udah saya jelasin yang pertama. Market size-nya apa? Berapa jumlah market yang akan dibidik? Jadi Anda harus punya target ya. Saya itu akan jualan sekian ya.
Kemudian berapa target marketnya, apa terserah mau per minggu, bulan, dan tahun ya. Kalau di game permainan bisnis plan yang akan Anda susun, saya minta per minggu aja. Per minggu itu sama dengan bisa Anda asumsikan per bulan, per tahun ya, tapi ini saya buat sheet-nya nanti per minggu. Jadi 1 bulan itu Anda membuat bisnis plan ya. Nanti bulan berikutnya akan naik lagi dan sebagainya ya. Skopnya, marketnya regional, nasional, internasional ya. Berapa kenaikannya setiap periode. Kalau membuat namanya bisnis plan itu harus tumbuh ya. Jangan membuat jualan 5 tiap minggu ya. Harus ada tumbuh gitu. 5 jadi 10, syukur langsung 100, tapi biasanya enggak ya. 5 ya tes dulu, baru 10, naik lagi 20, terus dan sebagainya. Harus ada projection, harus ada yang namanya kenaikan. Nah, kompetitor ya, tidak ada bisnis yang tidak ada kompetitornya. Coba Anda cari. Yang kemarin namanya apa itu masker ya. Dulu masker itu hanya syaratnya kesehatan, tapi sekarang kan muncul masker bentuknya yang tidak hanya aman, tapi apa ya, udah bagus lah ya. Oh ya, kalau dipakai ibu-ibu matching dengan bajunya. Ini ibu-ibu itu kalau pergi ya pakai baju hijau, cari dulu masker yang hijau. Oh, istri saya itu cepat tuh, ini cari masker yang hijau nggak ketemu. Kenapa harus hijau? Ya supaya matching dengan bajunya gitu. Kalau saya kan enggak, kalau laki-laki udah pakai seadanya, yang penting nah gitu ya. Kecuali kalau kondangan saya sering matchingkan juga ya. Nah itu. Bisnis masker kemarin tumbuh lagi, masker yang bisa ya apa ya manis lah dilihat gitu ya, bukan hanya nutupin saja dan sebagainya. Nah itu kan ada desainnya, ada ilmunya juga ya. Maka kompetitor itu selalu ada ya. Apakah kompetitor besar ataupun kompetitor kecil. Kenali itu kompetitor siapa. Kalau Anda membuat apa contohnya, membuat apa tempat pensil atau tempat alat-alat kampus ya yang bisa dibawa mudah ya, ada nggak di situ? Kalau ada bedanya yang mana gitu? Oke, nah yang saya bilang sales projection ya, target ditentukan per hari, minggu, target penjualan harus melihat juga kemampuan resource produksi. Anda 8 orang, targetnya kalau betul-betul Anda kerjakan, selesainya berapa orang? Anda itu besoknya seolah-olah memang sebagai pegawai ya produksi gitu. Nanti ada baginya, siapa marketingnya, siapa produksi, siapa direkturnya dan sebagainya, siapa keuangan dan sebagainya. Maka dia harus naik minggu pertama, minggu kedua, minggu kedua, dan seterusnya. Minggu keempat terus sampai sekian tahun itu harus udah berlipat ganda ya. Maka saya tanyakan, nggak ada aja jualan 5, aduh nggak menantang itu untuk kamu ya. 8 orang jualan 2 gitu. Oke. Yang ketiga adalah kita punya 6 ya. Yang ketiga adalah sales, section 6 adalah development and production ya. Ada kelompoknya lagi, development status, key partner, production process, key aktivitas, dan expand dan capital requirement. Apa itu masing-masing? Saya jelasin. Development production ya, jelaskan bagaimana kesiapan. Key partnermu siapa, mitramu siapa. Jadi kebanyakan ya, karena Anda kebetulan pandemi, kemudian Anda mahasiswa, biasanya Anda tugasnya hanya merancang. Oh saya buatnya begini loh, rancangan gambarnya ini, tapi Anda jahitkan ke orang gitu. Karena memang kita menyadari juga kita nggak akan mampu membuat sendiri. Tetapi kita memberikan ke key partner saya itu bisa tukang ya, bisa pabrikan ya, mesti ada biayanya gitu ya. Tapi jangan sampai biaya modal bahan lebih tinggi dari biaya tukang gitu. Itu dihitung lagi nanti. Nanti ada
ilmunya menghitung cost production ya. Production proses, bagaimana prosesnya. Key aktivitas, petakan dan gambarkan aktivitas yang akan dikerjakan. Expense, jelaskan rincian biaya, itu sudah mutlak ya. Di dalam bisnis plan yang namanya ada cost production itu inti ya. Kalau tahu ngerti, sudah ngerti apa yang biayanya, Anda ngerti berapa harus jualnya gitu ya. Mau biayanya yang dibuat aja nggak ngerti, gimana mau jualnya gitu. Mau dijual berapa nggak ngerti, ya, itu aneh gitu. Nah ini semua itu dilakukan untuk berhitung secara bisnis ya. Oh ini pakai alatnya sendiri, ya nggak, ya harus dihitung. Ya. Ini pakai alatnya bapak, ibu saya, ya dihitung itu untuk bisnis kamu ya gitu ya. Itu yang dihitung nanti ya. Bukan karena minjem akhirnya nggak dihitung gitu ya. Berikutnya adalah, jadi 4 tadi ada ini ya, development status, key partner, production, key aktivitas, dan expand. Ini di 3. Di 4 adalah organization ya. Ada 8 orang nih, 8 orang berapa ya? 8 atau 7 orang ya. Anda harus menentukan di dalam, Anda itu nanti namanya punya PT ya. PT itu nanti ada namanya organisasinya, biasanya dipetakan seperti ini. Oh, ada GM-nya ya, ada orang manajer produksinya, ada marketingnya, ada keuangannya, ada SDM dan keuangan. Di bawahnya mungkin punya namanya asisten manajer, ada staff dan sebagainya di sini ya. Dijelaskan di sana ya. Organisasi perusahaanmu itu bentuknya begini ya. Ica-icanya itu ya, kalau orang apa Palembang ya, ica-icanya gitu ya. Kalau orang Jawa pura-puranya gitu. Kalau orang Sunda apa ya. Anda harus membuat, itu harus tentukan ya. Dan saya yakin di sini udah ada yang namanya ketua itu, dia GM-nya. Dan Anda harus mampu mengendalikan, mengorganisir anak buahmu. Dan jangan khawatir, kalau Anda ketua itu mesti dapat poin dari saya gitu ya. Tapi tanggung jawabnya adalah pekerjaan selesai. Ada loh kewirausahaan yang nggak selesai sampai di akhir itu ada ya. Karena semua lari semua gitu. Ya biasanya Pak ini nggak ya lapor ke saya gitu. Ini nggak pernah ikut Pak. Ya udah tinggal aja dirangkap oleh siapa gitu ya. Nah tiap-tiap orang, tiap-tiap ini harus Anda tentukan apa tugasnya. Namanya job desk, job description ya. Oke, nah itu di section 4 ya. Nanti disusun di sana di bisnis plan itu. Saya udah kasih formnya di laporan bisnis plan sebelum jadi bisnis plan murninya ya. Oke. Section kelima adalah financing strategi ya. Subnya cash flow exit plan. Jadi financing, tidak ada bisnis yang tidak perlu uang ya. Dan Anda harus hati-hati betul. Semua bisnis apa yang kamu keluarkan itu harus kamu catat sebagai, entah dia sebagai modal, entah sebagai pengeluaran dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi financing adalah keuangan, harus ada itu direktur keuangannya. Mencatat duit yang keluar, duit yang masuk dan sebagainya. Tapi jangan khawatir karena saya berikan nanti ini financing ini ada namanya sheet-nya, Excel-nya. Anda tentukan dulu misalnya produksinya berapa, harga berapa, dijual berapa. Nanti akan muncul cash flow ya. Minggu ini masuk duit, keluar duit sekian, masuk sekian, berarti saya minggu ini rugi. Oh rugi ini akan ditutupi di minggu kedua, ngeling lagi ke sana. Minggu ini jualan sekian, minggu untung sekian, jualan sekian, modal sekian, berarti saya untung sekian. Nutupi enggak ya dengan yang kemarin terus sampai di minggu keempat dan seterusnya ya. Nah, maka di financial strategi ini adalah jelaskan bagaimana Anda akan merencanakan ke perusahaan Anda. Namanya juga plan ya. Baru plan ya. Saya akan lihat kamu tuh menantang nggak, targetnya menantang nggak, nanti akan saya lihat satu-satu gitu di kelompok itu.
Termasuk bagaimana penawaran Anda kepada investor Anda apabila usaha Anda untung. Artinya apa? Anda saya harapkan nanti mencari investor, pinjam uang ya. Untuk pinjam uang nggak gampang karena Anda harus mempresentasikan bisnis planmu ya. Kalau yang kemarin kita presentasi langsung dengan investor. Investor siapa? Investornya adalah dari FAS. FAS itu siapa? Dia ngasih duit miliaran itu ya. Kalau satu orang dapat 5 juta kemarin ya, 5 sampai 6, 4 sampai 5 juta, ada berapa puluh kelompok kewirausahaan ya. Nah, untuk dapat 4 juta itu dan harus dikembalikan, itu harus presentasi, meyakinkan kepada investor bahwa bisnis saya itu untung. Investor nggak mau. Dia akan tanya, coba modalmu berapa, terus jualmu berapa, untungmu berapa, jumlahnya berapa. Dia hitung lagi. Nggak mungkin ini. Kamu akan rugi karena terlalu besar biayamu, kosmu gitu. Atau kadang nggak mungkin ini udah produk udah banyak banget yang jualan dan sebagainya ya. Nah, harus menjelaskan kalau rugi Anda seperti apa, kalau untung dibagi berapa dan sebagainya. Ternyata proyek dashboard tiap minggu selama 4 minggu. Exit plan ya, kalau rugi siapa biasanya begini. Kalau rugi ada yang mengembalikan, kalau rugi saya kembalikan 100%, ya udah. Barang yang nggak laku ya jadi bebanmu, jadi Anda rugi ya. Karena duit diminta oleh investor lagi ya. Tapi barang yang nggak laku ya menjadi tanggung jawabmu gitu. Rugi kan. Ada yang ngasih 9% dan sebagainya. Kalau rugi ya. Kalau rugi saya kembalikan semua, itu kan untuk iming-iming investor, meyakinkan. Oh berarti ini ya. PD gitu, PD nggak rugi ya. Yang keenam adalah marketing ya, marketing. Penting banget apalagi yang namanya produk baru ya. Maka harus Anda susun namanya marketing plan. Marketing plan itu apa? Rencana marketing. Melalui apa? Bisa advertising dan bisa juga melalui promotion. Apa bedanya advertising? Apa bedanya promotion dan sebagainya. Dan berikutnya adalah bagaimana Anda mengambil keuntungan dari kompetitor, kelemahan kompetitor. Ya. Yang pertama adalah di dalam satu perusahaan itu Anda harus menjelaskan, saya itu akan punya sekian karyawan, punya konsumen, apakah saya akan marketing saya melalui langsung oleh karyawan ya, direct atau kita melalui agen dan sebagainya. Jadi ini saya jelaskan banyak cara ya. Oke, berikutnya yang saya bilang tadi, ini sekarang kita bicara tentang advertising dan promotion ya. Advertising itu ada di mana ya? Advertising itu bisa Anda lakukan melalui brosur ya, berarti sosmed ya, melalui TV, radio ya. Tapi zaman sekarang kan sosmed itu lebih banyak yang dipakai ya. Pakai Instagram, pakai Line, pakai dan sebagainya. Tapi kalau membuat yang namanya sosmed itu bukan hanya gambar di HP ya, tapi harus addressnya siapa, nomornya berapa dan sebagainya. Kemudian gambarnya apa ya dan sebagainya ya. Nah, promosi bisa dilakukan atau channelnya itu jika Anda melakukan promosi usaha Anda maka bisa melakukan ini perusahaan Anda melalui value added, melalui reseller ke customer.
bisa juga direct sales force. Berarti artinya apa? Kita sendiri yang menjual atau pegawai kita yang ke customer langsung. Nah, karena Anda ini sebetulnya perusahaan kecil, biasanya Anda tidak pakai reseller ya. Biasanya Anda jual langsung ya. Karena reseller itu mesti akan ada biayanya juga. Atau melalui web online ya, pesannya pakai online ya. Sekarang udah sangat biasa ya. Melalui dealer, pokoknya serahin ke dealer semua ya. Melalui distributor, bisa juga ke dealer ya, bisa juga ke retailer. Itu caranya ya. Kalau yang ini advertising melalui apa ya, itu bedanya ya. Oke, itu 6 section udah ketemu ya. Nah, udah ya. Gampang sih ya. Cuman ini aja sih buatmu. Ada 14 kali pertemuan, tapi ya cuma 6 ini ya. Tapi apakah gampang? Enggak gitu ya. Ya. Maka yang saya jelaskan lagi tadi, cara pendanaan bisnis bisa Anda pakai modal sendiri atau patungan ya. Tapi saya nggak sarankan ya, karena Anda harus saya wajibkan untuk mencari duit, bukan duitnya sendiri. Kalau duitnya sendiri itu gampang ya. Alasan Pak, saya pinjam bapak saya, tapi malah nggak ada beban untuk Anda gitu. Udah bapaknya nanti kalau nggak rugi bilang bapak rugi, enggak ya. Saya melatih Anda supaya Anda punya tanggung jawab. Kalau Anda pinjam bank, Anda nggak balik, Anda dikejar-kejar terus ya. Kadang ada juga sita jaminan gitu ya. Jaminannya apa gitu. Apalagi kalau ke investor ya, dia akan ditanya via pitching, presentasi ya, dan sebagainya. Jadi harapan di dalam permainan, di dalam game kewirausahaan ini, Anda wajib mencari dana dari luar, ya, bukan dari dana sendiri. Dana sendiri itu ya bilangnya saya kumpulin bareng-bareng Pak, tapi tidak itu ya. Di dalam ini adalah karena Anda harus presentasi ke investor ya. Nanti nggak tahu investornya siapa, nanti saya tukar dari dosen yang lain bisa ya. Ada presentasi di sana dan sebagainya. Oke ya, sudah. Saya sudah jelasin 1 sampai 6. Detailnya ada di LMS tentang format business plan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu? Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk tugas yang minggu kedua kan kemarin sempat hilang ya Pak sama kuisnya. Dan di sini tuh ada tugas penentuan produk tuh di minggu kedua udah lewat deadline, itu gimana ya Pak? Oke, nanti saya munculkan di minggu ketiga ya, saya perpanjang ya. Berarti saya belum perintahkan, udah bagus lah, udah ada yang submit itu saya lihat itu ya, tapi tidak apa-apa, nanti saya ulang lagi di minggu ketiga ini ya. Karena kemarin sebelum sempat saya jelaskan ya, Nabila ya. Untuk yang tugas ini deadline-nya itu besok ya Pak? Oh enggak, yang mana? Di sini udah ada tugas penentuan produk di minggu ketiga, deadline-nya itu besok Pak. Oh enggak, sebelum 2 hari sebelum minggu depan. Nanti lah saya jelasin ya. Nah, atau besok ya di situ ya, tanggal berapa? Tanggal 11 ya? Tanggal 15 ingat saya itu. Karena saya suruh kumpul di sini dulu untuk pertemuan ini nanti ya. Setelah ini ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah ini berikutnya adalah manfaatnya banyak ya. Manfaat bisnis plan, paspor untuk mendapatkan sumber keuangan, perencanaan yang sistematis. Kalau pegawainya lebih percaya diri, gambaran yang lebih mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Banyak di sini ada mengidentifikasi siapa dan luasnya pasar, pedoman dan sebagainya, mendorong yang lebih realistis dan sebagainya ya. Ini manfaatnya banyak. Manfaat berikutnya bagi pegawainya apa? Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, untuk investor untuk apa? Mengetahui dana yang diberikan,